Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan kartu seperti biasa, general timeless reading. Ya, tidak ada pick up cards, akan mengambil energi dari banyak orang. Belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, atau tertukar-tukar waktunya. Ya, bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Untuk sahabat Sora yang belum bergabung, Sora tiada bosan ngajakin yuk bergabung jadi sahabatnya Sora. Klik tombol subscribe di bawah, di like videonya, dan boleh banget dibagikan kalau kamu nggak mau seru sendirian. Tuliskanlah komentar di kolom komentar. Kamu boleh kasih Sora ide pembacaan mau seperti apa. Kalau banyak yang minat akan Sora bacakan di berikutnya. Oke Sarah, yuk tanpa berlama-lama kita mulai saja. Oke Sarah, kita akan memulai pembacanya ya. Yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke, yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke, yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke. Oh, langsung keluar dua. Oke. Oke, yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ya, dia yang ingin mencintai kamu lebih baik adalah orang yang sedang berusaha sekali untuk membuat finansial dia jadi jauh lebih baik, ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, mungkin selama ini dia merasa bahwa aku tuh belum bisa membahagiakan kamu secara finansial, aku belum bisa settle gitu ya. Sehingga kalau yang Sora lihat di sini ya, dia sedang sangat berusaha untuk membangun bisnis dia. Kalau dia melakukan bisnis, dia berusaha membangun bisnisnya dia. Atau ada juga di sini yang sedang kepikiran untuk memulai bisnis atau usaha yang baru. Jadi mungkin kayak ada yang lagi kerja gitu ya, tapi dia lagi mikirin juga aku bisa bisnis sampingan apa ya, atau aku bisa bikin usaha apa ya gitu loh. Dia pingin mencari atau ingin punya uang sebanyak-banyaknya. Kenapa sih gitu loh ya? Karena dia merasa bahwa selama ini mungkin dia tidak cukup untuk memberikan kamu kebahagiaan secara finansial. Jadi dia berusaha kayak aku tuh pingin loh bisa bahagiain kamu, pingin loh aku bisa membelikan semua apa yang kamu mau. Aku pingin lo bisa kasih masa depan sama kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Karena di sini ya, dia merasa bahwa cinta saja gitu ya. Itu kan tidak gini loh. Memberikan satu kestabilan finansial itu juga adalah bentuk lain dari menunjukkan rasa cinta gitu ya. Karena menurut dia gini, kalau kita mau bersatu bersama-sama jadi pasangan gitu ya, kita juga harus punya keuangan yang baik, finansial yang baik untuk bisa nyenengin kamu gitu ya. Itu sih kalau yang Sora lihat di sini. Apalagi ada beberapa dari kalian yang kalau Sora lihat di sini punya karir yang mungkin lebih bagus dari dia, punya karir yang lebih menjanjikan dari dia gitu ya, atau mungkin punya finansial yang lebih baik dari dia. Sehingga di sini dia merasa bahwa kalau kita mau jadi pasangan gitu ya, apalagi aku gitu ya mau jadi pasangan kamu gitu ya. Kalau apalagi kalau di sini ada divine maskulin gitu ya, sebagai laki-laki tuh kan ada keinginan kayak aku pingin loh, dengan budaya kita kan tuh laki-laki biasanya di atas gitu, artinya laki-laki itu providing gitu loh, sehingga dia merasa bahwa aku tuh pingin loh providing kamu, pingin loh menyediakan untuk kamu. Nah, kalau seandainya yang perempuan atau divine feminine kepingin yang kayak aku pingin loh bisa bantu kamu, aku pingin loh bisa nolong kamu juga gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena di sini dia merasa Sora lihat di sini ada situasi yang mungkin dalam tanda kutip agak timpang gitu ya. Bukannya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma dia merasa kayak aku harus bisa mencintai kamu lebih baik lagi dengan itu tadi gitu loh, memberikan kamu kepastian gitu kan ya, masa depan yang lebih baik dengan finansial juga gitu. Karena kalau sekarang gitu mungkin mau seriusin kamu, mau bawa kamu ke masa depan pun dia merasa kayak apa yang bisa aku janjikan kalau aku aja finansial aja nggak cukup, kalau aku nggak bisa membahagiakan kamu gitu ya. Jadi dia merasa gimana pun juga zaman sekarang ya uang itu penting gitu loh. Apalagi dia melihat bahwa wah karir kamu lebih bagus dari aku loh, kamu lebih dilihat orang. Dia juga ada ngerasa kayak gimana ya, ngerasa kayak aduh, kayak merasa minder gitu, kok karir kamu lebih bagus, kok kamu bisa bikin uang lebih banyak dari aku gitu ya. Jadi dia merasa di sini kayak ada
sisi yang kayak aduh aku tuh kayak minder sendiri gitu ya. Jadi sehingga dia merasa kayak nggak pede untuk ke depan, nggak pede untuk nyeriusin gitu loh ya, atau mungkin kayak ngomong sama kamu gitu ya. Kadang-kadang dia merasa kurang percaya diri kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia mau keluar dulu dari situasi finansial dia sampai dia ngerasa bahwa finansial aku tuh udah gede banget. Aku tuh bisa lebih daripada sekedar cukup untuk kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena di sini Sora melihat dia menyadari bahwa dia sendiri aja sekarang sudah banyak pengeluaran, apalagi kalau sama-sama gitu ya. Jadi salah satu bentuknya dia untuk mencintai kamu lebih baik lagi adalah ya memberikan finansial yang juga lebih baik ya. Karena orang ini kondisi finansialnya mungkin belum situasi itu sekarang. Pingin bisa ngasih kamu hadiah, ngajak makan kamu ke tempat yang romantis, ngasih kamu kado-kado yang manis, itu semua kan butuh finansial juga ya. Oke, yang berikutnya. Nah, dia ingin bisa mempertahankan kamu, ingin bisa memperjuangkan kamu ya. Dia pingin juga gini loh, dia itu layak seperti orang-orang lain ya. Dia nggak mau sampai kayak mungkin orang-orang yang kayak lihat ya kayak kamu tujuannya apa kalau sama dia, kalau sayang atau cinta tunjukin dong. Nah, dia itu pingin bisa menunjukkan sama kamu usaha dia salah satunya itu dengan diniatin. Jadi nggak cuma terima pasrah yang kayak ya udah aku cinta sama kamu tapi keuangan aku segini aja, ya udah deh gitu kan. Nah, dia berusaha kayak enggak, kalau memang aku kurang gitu loh ya, aku harus bisa kompetitif, aku harus bisa. Dia ada sisi yang kayak dia ada sisi yang kayak oke, aku harus bisa sama juga dengan kamu, aku harus bisa sama juga dengan orang lain. Kalau orang lain bisa maju, aku juga bisa maju gitu ya. Jadi di sini ada semangat ya, semangat yang menggebu-gebu karena pertimbangan dia gini. Apalagi kalau yang Sora lihat di sini, mungkin ada beberapa kalian yang sudah membicarakan tentang hubungan ini mau dibawa ke arah legal atau di arah serius pernikahan yang legal. Nah, dia merasa gini loh. Ya kalau kayak gitu kan kita mesti ngelihat apakah aku orang yang bisa mempertanggungjawabkan kata-kataku, bisakah aku mempertanggungjawabkan anak orang gitu loh. Dan diri dia tuh dia ngerasa seperti itu. Apalagi kita kalau sama-sama pasti akan banyak biaya, apalagi kalau nanti sampai punya anak gitu kan. Nah, aku bisa nggak ngebiayain anakku? Lah kalau sekarang ngebiayain dirimu aja aku belum bisa, apalagi ngebiayain anak kita gitu. Jadi dia merasa bahwa pertimbangan dia merasa bahwa segala sesuatu itu harus dipertimbangkan. Dia merasa bahwa aku itu harus bisa diandalkan juga secara keuangan gitu ya. Aku harus gini loh, jangan sampai ada masalah gitu ya, kita malah jadi bermasalah gitu ya. Dia merasa bahwa itu memang bukan masalah yang terutama sekarang, tapi itu akan jadi masalah yang dia sudah merasa bahwa itu memang gak jadi masalah untuk masalah uang sekarang ya. Mungkin belum jadi masalah gitu, tapi dia sudah punya intuisi, sudah punya feelings gitu ya kalau bahasa Sora. Ke depan itu akan jadi masalah gitu loh. Kalau keadaan keuangannya dia belum stabil, belum bisa diandalkan ya. Dan di sini ya, dia melihat bahwa ya, dia pingin bisa nurturing kamu ya, pingin bisa bikin kamu bahagia dengan itu tadi ya, memanjakan kamu, memberikan waktu sama kamu. Nah, kalau seandainya secara finansial belum settle juga, dia harus bikin waktu lebih banyak untuk kerja kan. Nah, dia makin mencoba mencari kebebasan finansial supaya dia bisa cari waktu untuk lebih banyak waktu quality time sama kamu. Lebih banyak waktu untuk nanti kalau misalnya kalian sama-sama lebih banyak dia bisa men-taking care kamu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini gitu. Jadi memang dia merasa bahwa karena itu tadi gitu loh, segala sesuatu tuh mungkin memang tidak dia ngomongin secara langsung ya, tapi gini loh, salah satu cara dia untuk mencintai kamu lebih baik adalah aku harus memperjuangkan. Dia mikir banget gitu ya, dia benar-benar berpikir bagaimana untuk mengejar itu semua ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat dia ada apa ya, mengejar dia mikirin caranya untuk jadi pasangan yang lebih baik lagi, bisa mencintai kamu dengan yang lebih baik lagi. Yaitu adalah salah satu keluar dari situasi yang mungkin sekarang dia gak situasinya cukup gitu menurut dia. Dan mungkin sama ini ada konflik ya di komunikasi kalian gitu, gak jauh-jauh beda atau gak jauh-jauh dari tentang masalah ini gitu loh. Yang semua ternyata ada benang merahnya gitu loh. Misalnya kayak, oh kamu kurang waktu buat aku, kamu kurang sayang buat aku.
kurang perhatian sama aku dan kurang-kurang lainnya ya. Dan itu semua dia merasa ada benang merahnya, nggak jauh-jauh beda karena fokus dia lagi tentang bagaimana mempertahankan kamu ya dengan cara harus bisa punya finansial yang lebih baik gitu loh. Oke, dia yang ingin mencintai lebih baik ya. Dia yang ingin mencintai lebih baik. Ya, oke. Dia merasa bahwa, dia ingin mencintai kamu lebih baik adalah dia cuma bisa berharap kamu bisa jadi lebih sabar, ya. Karena dia sedang sambil jalan nih, ada beberapa dari dia yang kalau Sora lihat ada yang sedang belajar atau sedang mempelajari tentang hal baru. Jadi ada yang memang benar-benar sedang kuliah lagi atau memang ada yang sedang mempelajari hal-hal baru gitu ya. Untuk mendukung dia mewujudkan keinginan dia untuk itu tadi, bikin uang baru lagi, bikin sumber uang baru lagi, bikin usaha baru. Jadi kalau yang Sora lihat di sini itu adalah wujudnya dia gitu loh. Jadi sekarang dia mengorbankan tenaga, waktunya dia spending waktu dan tenaga dia gitu loh ya, pikirannya dia untuk belajar lagi ya, tujuannya untuk itu gitu loh. Karena kalau seandainya mau maju, untuk mau bikin usaha lebih maju mesti punya pengetahuannya dong. Jangan sampai udah uang aja belum cukup sekarang untuk buat kamu, jangan sampai coba bikin usaha terus gagal malah menghabiskan lebih banyak uang. Jadi itu adalah cara dia gitu loh untuk mencintai kamu dengan lebih baik. Ini aku korbankan diriku, aku harus belajar. Untuk apa? Untuk aku bisa lebih tahu, lebih paham, lebih pintar. Kalau aku lebih pintar, aku bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Buat yang nanya Sora kok ngomonginnya uang melulu, loh ini Sora baca dari kartunya, realitanya gimana di lapangan gitu loh ya. Ya kamu ngejar orang, ngejar cinta juga pakai uang gitu loh. Film Ada Apa Dengan Cinta aja kan. Emangnya Rangga bisa nyamperin cinta pulang dari New York ke Indonesia naik tiketnya pakai apa bayarnya sayang? Pakai uang gitu loh. Itu kan realita kehidupan ini gitu loh ya. Ya pakai uang juga gitu. Mau bikin kamu seneng, mau pergi liburan, impian kamu, menghabiskan waktu bersama-sama. Semua kan juga dibayar pakai uang gitu loh. Kita realistis aja gitu kan. Kamu mau ditunjukin cinta tapi tidurnya di tenda, nggak romantis kan? Tidurnya di hotel mahal dong. Itu bayarnya pakai apa? Gitu loh. Oke. Nah, dia juga merasa bahwa gini, dia ingin mencintai kamu dengan lebih baik karena dia merasa bahwa kamu tuh deserve, kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, menurut dia salah satu cara terbaik untuk mencintai kamu gitu ya. Itu juga dia pingin kayak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, dreams, desires. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, itu adalah salah satu menurut dia adalah bentuk ini loh. Dia sangat menghargai kamu karena menurut dia kamu sangat layak mendapatkan orang yang terbaik, orang yang benar-benar bisa bikin kamu bahagia, orang yang benar-benar bisa memenuhi semua kemauan kamu dan mimpi kamu gitu loh. Jadi ada satu harga diri di dalam diri dia yang kayak aku tuh bisa, aku pingin loh, cara aku mencintai kamu adalah dengan menunjukkan bahwa aku bisa ngasih apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu mau gitu ya. Ngasih kamu waktu lebih ya, quality time juga kan butuh apa, nonton Netflix aja mesti bayar kan Netflixnya. Listrik emangnya internetnya nggak dibayar pakai uang, itu kan realita gitu loh. Jadi itu sih kalau yang Sora lihat. Kalau Sora lihat di sini ada mungkin beberapa dari kamu yang kayak mungkin kepingin ada impian pergi ke suatu tempat gitu loh ya. Terus habis itu mungkin kamu ada mimpi, mungkin kamu juga punya mimpi, kamu pingin sekolah lagi. Nah dia tuh pingin bisa kayak oke, aku bisa bantu kamu, aku bisa bantu biayain kuliah kamu atau bayarin sekolah kamu, atau apa yang kamu mau pelajari aku bisa ngebantu gitu loh ya. Itu sih yang Sora lihat di sini. Oke. Yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke. Nah, jadi dia merasa kayak aku sudah lama berada di dalam circle yang begini-begini aja, nggak kemana-mana, hidupku stagnan aja. Dari tadi hubungan kita dari dulu awal gitu ya, kita begini-begini aja gitu loh ya. Dia pingin mengakhiri cycle ini semua. Dia ingin berpindah. Misalnya contoh ya, dari awal kenalan bersama-sama, selalu cuma bisa makannya di tempat itu aja, selalu cuma bisa itu aja. Nah dia tuh pingin ganti suasana, pingin bisa ganti naik level gitu ya. Mungkin selama ini bisa pingin berganti lah ya gitu loh ya. Nah itu sehingga dia merasa ya itu semua harus dia tunjukkan. Itu adalah salah satu bagaimana cara dia mencintai kamu, dengan melakukan apa? Memberikan sesuatu yang lebih baik, memberikan perubahan yang lebih baik pastinya
Ya masa dari dulu begitu-gitu terus gitu loh ya. Mungkin kayak oke, janji mau serius tapi ya nggak pernah serius-serius, karena ya ternyata segala sesuatu itu butuh biaya gitu. Ini sih yang suara lihat ditekankan di sini ya. Oke, kita mulai lagi yang lain. Oke. Nah, dia ingin bisa memenuhi sisi anak-anak di dalam dirimu. Mungkin selama ini ada dari kalian yang merasa bahwa dia kurang perhatian, dia kurang sabar sama kamu, dia kurang manjain kamu. Nah, kalau suara lihat di sini, dia ingin jadi orang yang berubah untuk bisa mencintai kamu lebih baik dengan cara men-taking care kamu lebih baik lagi, gitu ya. Jadi gini loh, membuat nyaman sisi anak-anak di dalam diri kamu, ingin bisa melindungi kamu lebih baik, ingin bisa memperhatikan kamu lebih baik lagi. Jadi kalau yang selama ini kamu merasa bahwa dia itu kurang taking care, kalau dia habis itu kurang perhatian gitu ya sama kamu, kurang kasih kamu waktu gitu ya. Dia berharap dia bisa jadi seperti itu, jadi lebih lembut ke kamu ya. Kalau yang suara lihat ingin mencintai kamu lebih baik. Mungkin kamu ada nah, terus habis itu apalagi ini kan juga ngomongin tentang hasad dan keinginan dia. Mungkin selama ini dia sudah lama, kamu sudah lama atau sudah lama menginginkan dan berharap, misalnya contoh, kamu stop dong minum-minum itu nggak baik loh buat kesehatan kamu gitu loh. Aku kan sayang kamu, nanti kalau ginjal kamu kenapa-napa, kamu sakit gitu ya. Nah, dia juga ingin mencintai kamu lebih baik dengan cara memberikan gitu kan ya, atau menjadi seseorang yang kamu lebih bisa harapkan atau apa yang kamu inginkan. Jadi dia ingin bisa mencintai kamu lebih baik gitu loh. Dengan cara apa? Ya memberikan apa yang sama ini kamu harapkan dan kamu inginkan ada di dia. Perhatian, cinta, perubahan baik. Oke, kita lebih lanjut yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke. Nah, kamu yang selama ini ya kamu merasa mungkin dia itu orangnya pelin-pelan, mungkin selama ini kamu merasa bahwa kamu tuh nggak tegas gitu ya. Dia menyadari bahwa diri dia itu pelin-pelan dan kurang tegas, sehingga kamu merasa bahwa kayak aduh, ini orang bisa diharapin gak sih gitu, dia sayang gak ya sama aku, dia cinta gak ya sama aku. Nah, sehingga dia ingin mencintai kamu, caranya gimana? Salah satu cara ingin mencintai kamu lebih adalah dengan ya menjadi sosok yang lebih tegas, lebih jelas arahnya mau kemana. Nah, dengan lebih jelas memperjelas dan mempertegas arahnya mau kemana, termasuk kayak ini, mempersiapkan masa depan yang lebih baik buat kamu, itu adalah bentuknya dia. Karena menurut kamu mungkin kayak, kalau kamu sayang sama aku, kalau kamu cinta sama aku, kamu bisa dong lebih tegas gitu. Nah, dia sekarang itu yang sedang dia coba lakukan ya. Dia mencoba untuk lebih tegas gitu ya. Terus yang mungkin sebelumnya gitu ya, dia sering mudah jawab yang kayak aku nggak tahu deh, aku bingung. Nah, dia pingin berubah gitu ya. Dia pingin lebih berhati-hati ngambil keputusannya gitu ya, tapi tetap artinya bisa ngambil keputusan dengan lebih cepat, dengan lebih baik dan lebih tegas. Kalau saya lihat di sini itu cara perhatian dia, atau cara bagaimana dia ingin mencintai kamu lebih baik lagi dengan berubah jadi orang yang lebih baik gitu loh. Tegas itu kan yang mungkin sama ini kamu harapin dari dia. Seandainya kamu lebih tegas, seandainya kamu nggak pelin-pelan, seandainya kamu bisa lebih membahagiakan aku dengan gak bikin aku bingung. Nah, itu sekarang dia sedang mencoba melakukan itu ya, yang ingin mencintaimu lebih baik. Oke. Nah, dia sedang mencoba untuk berpikir dengan gitu ya, dia mencoba dengan mencintai kamu lebih baik, dengan lebih punya persiapan kalau mau menghadapi masalah di depan nanti apa. Makanya dia sekarang lagi mikir nih, apa aja sih possible kalau kita mau sama-sama yang bakal bisa jadi masalah tuh apa. Nah itu adalah bentuk gini loh, dengan berantisipasi sama hal-hal yang bisa terjadi di depan yang kurang baik, itu adalah juga salah satu bentuk dia ingin mencintai kamu lebih baik, dengan lebih punya perencanaan, dengan lebih punya persiapan ya. Persiapan dari segi itu tadi, balik lagi, persiapan tiba-tiba misalnya keuangan, dana, jadi dia punya dana darurat gitu loh ya. Terus habis itu apa lagi gitu loh ya, persiapan yang kayak kira-kira yang akan dihadapi itu apa masalah di antara kalian. Dia coba sedang berpikir gitu loh ya, yang mungkin akan bisa jadi potensi kalian masih akan ribut ke depannya itu apa. Dia mencoba untuk menganalisa itu lebih baik lagi gitu ya. Kalau soal lihat di sini, jadi banyak yang ingin bisa lebih peka, lebih bisa fokus untuk oke, gitu ya. Mungkin sama ini kayak dia itu kurang fokus gitu ya. Jadi kamu merasa kayak, nih orang cinta gak sih sama aku? Serius gak sih sama aku? Kok kayak gak fokus sama aku? Nah, itu ingin dia tunjukkan.
Oke, yang berikutnya adalah, nah, ada yang sedang secara fisik itu memang mungkin kurang fit ya. Kalau yang Saudara lihat di sini, banyak secara fisik itu memang mungkin kurang sehat atau kurang fit. Dia ingin mencintai kamu dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan menjadi lebih sehat, ya, menjadi lebih fit. Mungkin yang selama ini sering mudah sakit, dia ngerasa bahwa mungkin aku harus ganti gaya hidupku. Aku harus lebih sehat. Ya, mungkin yang sama ini malas olahraga gitu ya. Nah, dia jadi lebih pengen olahraga. Mungkin ada yang punya masalah dengan kesehatan, berat badan dan sebagainya. Karena dia merasa gini loh, kalau aku mencintai kamu juga dengan lebih baik, aku juga harus jadi orang yang sehat gitu loh. Gimana aku bisa mencintai kamu, bisa men-taking care kamu kalau aku aja sering sakit, aku sering gak fit. Nanti kalau aku sakit, kenapa-napa, amit-amit kenapa-napa, bahasa Sora, yang ikut repot siapa? Kamu kan? Emang kamu mau? Kan gak mungkin kan. Kalau kamu cinta sama orang, pasti kamu men-taking care dia. Masa dia ada di rumah sakit kamu cuekin? Kan gak mungkin. Ikut repot siapa? Kamu. Nah, dia mikirin seperti itu. Oh, baik, aku sekarang mesti berubah demi kesehatan aku. Kalau misalnya contoh ya, ini contoh. Kalau aku sekarang terlalu gemuk seperti sekarang, nanti kalau aku kolesterol, jantung, stroke, kenapa-napa, yang repot juga kamu. Nah, apakah itu mencintai seseorang dengan memberikan beban? Kan kamu jadi capek secara mental, secara keuangan, secara yang lain. Jadi dia udah mikirnya lebih jauh nih. Ini it's actually a good sign. Dia lebih punya kesadaran bahwa aku harus fokus juga ya. Mungkin kalau yang misalnya contoh lagi banyak gitu. Oke, yang mungkin sama ini ngerokoknya udah terlalu kebanyakan, dia mulai ngerasa bahwa aku harus ngurangin nih ngerokok aku gitu ya, pelan-pelan. Kenapa? Nanti kalau sampai aku kenapa-napa, kena TBC, kena paru-paru, kenapa gitu ya, yang repot siapa? Keluarin banyak biaya siapa? Yang ikutan kena imbasnya kan kamu, kalau kamu menjadi pasangan dia. Dan menurut dia itu bukan cara mencintai yang baik ya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk ke kedewasaan yang lebih jauh ya. Saudara lihat di sini, it's a good sign gitu. Jadi dia nggak cuma mikirin tentang berubah lebih baik itu cuma yang mainnya doang, jadi lebih romantis lah, lebih apa, ternyata lebih mikirnya tuh lebih dalam gitu ya. Nah, di sini juga dia pingin dia pingin bisa mencintai kamu lebih baik dengan men-taking care kamu lebih baik. Memberikan, tadi kan Sora bilang, banyak dari kalian yang sama ini sudah sering banget taking care dia. Ya, taking care dia macam-macam ya. Mungkin ngurusin dia ya. Kalau dia sakit kamu juga ikutan ngurusin gitu ya. Terus misalnya kayak makanan dia juga mungkin kamu sambil selalu nyiapin makanan dia misalnya. Kalau dia butuh apa, kamu seringnya men-taking care dia gitu ya. Nah, jadi kalau yang Sora lihat di sini, dia pingin lo balik taking care kamu. Selama ini selalu kamu yang taking care dia. Dia pingin lebih bisa taking care kamu gitu ya. Jadi itu adalah cara mencintai lebih baik. Jadi dia pingin gini loh, dia merasa gitu loh, dengan kamu itu sangat men-taking care dia, kamu mungkin kurang waktu untuk men-taking care dirimu sendiri gitu, karena kamu sibuk men-taking care dia dan orang-orang mungkin ya, kalau soal di sini. Nah, sehingga dia pingin begini loh, aku harus bisa berubah mencintai kamu lebih baik, membiarkan kamu men-taking care dirimu sendiri gitu ya, ngurusin dirimu sendiri, dan aku juga bisa ikutan taking care kamu. Itu adalah caranya dia ingin mencintai kamu lebih baik. Salah satunya itu tadi, ya kan? Kalau dia secara finansial juga udah lebih baik, mungkin kamu juga kan nggak usah terlalu kerja terlalu capek misalnya, yang lembur terus misalnya, karena sudah bisa dia bantu backup gitu loh. Itu kan adalah bentuk cara cinta ya, wujud cinta. Oke. Dan di sini juga dia secara spirituality ada yang jadi lebih baik, ingin mencintai kamu lebih baik. Ya, mungkin kamu sering selama ini mengingatkan dia, kamu jangan lupa berdoa, kamu jangan lupa ibadah. Nah, dia sekarang sudah menunjukkan dirinya, dia itu ingin jadi lebih baik gitu ya, mencintai kamu lebih baik. Dia ingin juga berusaha beribadah dan berdoa lebih baik. Jadi secara spiritual pun dia berusaha mengembangkan dirinya. Itu adalah salah satu bentuk cara dia mencintai kamu dengan lebih baik lagi ya. Kalau Sora lihat di sini. Oke. Ini loh, apa yang kamu ajarin ke dia gitu ya, dia dengerin dan dia praktekin gitu loh ya. Oke. Dan sama ini, mungkin yang selama ini punya emosi yang kurang stabil, dia emosinya kurang stabil, mungkin dia emosinya suka marah, suka bla 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 ke kamu. Dia pingin lebih kayak gini loh. Mungkin sebelumnya dia lebih suka marah-marah, emosian gitu ya, gampang tersulut. Nah, dia ingin mencintai kamu dengan cara apa? Lebih berkata-kata lebih lembut sama kamu, lebih sabar sama kamu supaya nggak marah-marah terus gitu ya. Itu sih kalau yang Sora lihat ya, ada satu niatan untuk berubah jadi yang mencintai kamu lebih baik ya.
Begini loh, ketika dia mentransformasi dirinya dan hidupnya dengan pikirannya, badannya, ini kalau Saudara tuh pengen transformasi semua nih. Ya tubuh, pikiran, gaya hidupnya dia, keuangannya dia, itu semua adalah bentuk dia mencintai kamu lebih baik. Dia ingin transformasi. Ya mungkin yang selama ini kamu ngerasa, aduh kayak orang-orang mungkin ada yang bilang, aduh kamu mau sama dia, aduh. Emang orang itu punya harapan ya sama masa depan. Dia ingin menunjukkan bahwa aku bisa berubah, ingin mencintai kamu dengan lebih baik lagi, memberikan kamu kasih sayang yang lebih banyak. Nah bentuk kasih sayang aku tuh ini, gitu ya. Dengan apa? Merubah diriku supaya efeknya juga bisa ke kamu. Jadi selama ini yang mungkin kamu udah capek ngasih tahuin aku, udah capek staying sama aku, kamu bisa ada buah-buahnya dari itu kalau yang Sora lihat ya. Dan Sora berharap orang-orang ini bisa resonan sama orang yang lagi deket sama kamu. Ya kita mulai ciri-cirinya. Oke. Nah, orang ini sedang keluar dari situasi sulit ya dalam hidupnya dia. Jadi mungkin ada yang benar-benar pingin keluar dari situasi yang selama ini mungkin stuck, mentok ya. Situasi dia begitu-begitu aja, dia sudah punya rencana baru sama masa depan. Oke. Jadi ingin membuat progres dalam hidupnya, ingin membuat movement dalam hidupnya ya. Jangan pengen jadi sosok yang lebih tenang, sosok yang lebih bisa diandalkan ya. Oke, jadi ada di sini memang yang sedang mau pindah-pindah kerja ya. Nah, pikiran juga jadi menganalisa dengan lebih baik lagi, dengan berhati-hati, dengan lebih. Jadi gini loh, yang selama ini mungkin punya pikiran itu kurang bijaksana, kurang mikir jauh gitu ya. Sekarang kalau yang Sora lihat di sini sudah mulai kelihatan bahwa bisa lebih baik gitu ya. Oke. Di sini kalau yang Sora lihat ya, di sini ada yang bekerja menjadi pegawai pemerintahan, ada yang kerja di politik, ada yang kerja hukum, kedokteran itu juga ada ya. Dan ada juga yang PNS gitu ya, militer atau keamanan juga ada. Kemarin ada yang komen, Sora kok militer mulu, itu terus yang di pikiran kamu ya. Mohon maaf ya, Cassandra dan Luis Fernando. Ini ada pakemnya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma saya mikirin terus gitu tentang militer dan segala macam. For your information, I'm still single, I'm not close to anyone. Terus gimana caranya aku mikirin tentang militer. Orang kagak ada yang deket sama Sora, bagaimana sih kosongan. Nah, terus habis itu kalau dari kartu profesional, yang munculnya itu masa Sora suruh baca yang lain? Di shuffle loh depan kamu, ambilnya juga udah sambil tutup mata. Ya ampun. Kenapa sih? Ya ampun Sahara aku, dikit-dikit semuanya dikomplain. Gak ada Sora mikirin soal militer, gak ada yang Sora belain. Ya ampun. Ampun deh Barbie ya, Cassandra sama Luis Fernando, pusing deh Eke ya. Oke, yang berikutnya. Oke, kalau yang Sora di sini ya, ada yang sedang berusaha untuk kerja sama temannya juga ya. Jadi sedang melakukan hal-hal yang dia kerja sama teman. Jadi bikin usaha baru, kerja sama orang, nggak sendirian aja. Nah, bidang yang dia sukai ini adalah kemungkinan bidang-bidang yang memang jadi kesukaannya dia. Jadi misalnya contoh ya, dia suka kopi, dia akan mungkin bikin kafe gitu atau bikin warung kopi. Jadi kamu lihat dia kesukaannya apa? Misalnya dia suka otomotif, nah mungkin dia kepikiran membuka bengkel gitu ya. Misalnya dia suka saham ya, dia akan mulai investasi saham misalnya gitu ya. Nah, ini dia sedang mencari opportunity. Jadi memang dia ingin men-changing atau merubah hidupnya dia di seperti roda ini jalan gitu ya. Jangan stagnan. Maju arahnya, meninggalkan selama ini yang buruk-buruk gitu ya. Sehingga nanti gini, ketika sudah lebih baik, dia bisa punya perasaan yang lebih tenang dan lebih nyaman untuk menghadapi masa depan gitu ya. Oke, di sini yang cukup terlihat ada Aries, Leo, Sagittarius, dan juga ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Nah, kayak tadi Sora bisa sebutin kerjaan-kerjaan itu tuh kan dari sini bacanya, dari sini ya, itu ada gitu ya, ada bukunya, ada panduannya. Jadi jangan bilang Sora ngadi-ngadi di dalam kepala Sora. Ya ampun, gemes deh. Udah di shuffle, dibilangin contoh pekerjaannya, masih aja protes. Padahal balik lagi, namanya kerjaan itu kan belum ada dari A sampai Z ya. Bahkan ada sekarang kan kerjaan yang nggak ada di dalam ketarot zaman dulu. Jadi itu kamu cocokin lagi. Itu kan Sora cuma kasih tahuin garis besarnya aja. Kalaupun enggak, kalau udah ngerasa energinya cocok ya sudah, itu sudah cocok. Ya ampun, gemes deh sama kamu Sahara. Ya oke. W-nya ada 2,
Sora nggak marah ya, cuman kasih tauin. Jadi biar jangan negatif thinking sama readernya gitu loh ya. Kita mau bantuin kamu. Jadi kamu jangan negatif thinking sama kita ya. Kalau suka ditonton, kalau nggak suka ya sudah. Yang penting kan Sora udah selalu bilang mengharapkan kebaikan buat kamu. Oke, ada M, ada S, ada K, ada D, ada Q, ada X, ada Z, ada C, dan ada Y. Ada E juga. Nah, ini bisa juga inisial nama, itu bisa juga inisial tempat ya. Nah, misalnya dia sedang berada di Kendari sekarang ya. Atau plat nomor kendaraan misalnya 4133 SKM gitu. Dicocokin lagi ya Sarah ya. Itu tadi general timeless readingnya dari Sora. Dia yang yang mencintaimu dengan lebih baik. Semoga apapun yang Sora bacakan ini kan hal-hal baik nih. Semoga ini akan segera terjadi sama kamu dan sama dia, amin ya. Kalau Sora ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sora selalu ingatkan itu ya. Dan kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau mau tahu tentang masalah yang lain, kamu bisa personal reading sama Sora di @sora_tarot di Instagram ya. Oke, dukung Sora di semua platform yang ada, YouTube, TikTok di @sora_tarot, dan juga di Instagram Sora ini di YouTube dan di TikTok ya. Nontonin semua video karena sifatnya timeless reading ya. Dan siap-siap terus tiap hari Sora usahain untuk selalu ngupload. Makasih ya Sarah yang udah selalu gercep nonton. I love you as always Sarah, bye-bye.